gua keterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah kemarin itu. Wah, tapi dengar berita hari ini gua jadi sedih lagi. Loh, kenapa? Kayak kejebak nih. Kalau kemarin biaya kuliah setinggi ini sampai katanya naik 500%, gua nggak suruh anak gua kuliah di negeri. Lo gimana mau di sekolah di negro lu? Iya, gimana nggak mungkin lah. Iya, gua suruh dia nganggur tapi negeri. Tapi negeri berarti Nganggur tapi negeri kayak ASN kan banyak Iya, yang ASN, nganggur tapi iya. kan ASN. Tapi Ini emang tiba-tiba uang kuliah naik gila-gilaan kok. iya, Tiba-tiba. Di negeri. Untung nih ada tamu. Ya kita ngomong nih negeri. negeri yang kita kan kalau swasta biarin lah ya lah karena dia beda, ada ya kebutuhan lainnya beda ini ya sepakat lu mau masuk ke sini atau enggak terserah dia gitu kan dengan harga segini. Tapi kalau negeri kan kalau negeri udah mahal berarti ini seperti apalagi ada swastanya kan. Gimana orang-orang yang namanya di bawah miskin lah misalnya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu kan jadi permasalahan. Jadi kayak liberalisasi pendidikan tuh di sini. Dibiarkan aja lu mau mahal seperti apa gitu. Ini kalau mendadak. Dulu gue ya masuk negeri. Bukan mendadak, ini mendidik. Tapi kemarin menduduk di sana. Kenapa nih mendadak? Dulu kita masuk negeri kan berharap karena bayar lebih murah kan. Maaf ya, saya swasta. Saya Parahyangan. Satu SKS 375 perak. Tahun berapa? Itu 84. Wah, itu 375 perak, tapi udah ya menurut aku 370 karena swasta yang paling termurah ya di Universitas Parahyangan itu. 384. 375 rupiah satu SKS. Gopek aja belum waktu itu. Ya. Waktu itu. Itu yang mengakibatkan saya bisa 10 tahun. Karena 20 semester loh. Karena murah apa bayar aja gitu. Dia sekali bayar untuk 20 Iya. semester ya. Itu mungkin ada akibatnya mungkin ya. Sekarang udah dimahalinnya biar cepet gitu. Oh, memang Nggak kepikirannya itu ya. Enggak, bagus juga. Ternyata ada nilai positifnya ya. Selalu harus kita ngambil hal-hal yang positifnya. Iya, ternyata bagus juga dinaikin ya. Biar mahasiswa cepat lulus. Biar cepet lulus. Jadi mahasiswa yang protes itu Dia karena nggak kepingin cepet lulus. Iya. Karena takutnya mereka justru bergerak di bidang kayak demo, kayak begitu biasanya mengurangi tuh aktivitas-aktivitas dia sebagai kemahasiswaan. Oh, biar konsentrasi kuliah. Konsentrasi kuliah. Ini sebenarnya adalah NKK yang diperhalus. Oh iya, normal. Dulu kan normalisasi kehidupan kampus dulu. Ya, KKBKK dulu Iya. ya. Tapi ini orang tuanya jadi nggak normal, Kang. Dia betul sih. Mungkin kampus jadi normal, anak-anak udah nggak demo lagi. Iya itu bapaknya yang nggak normal. Iya abnormal. Tapi menurutnya gini loh, kan bisa kan naik 10% aja, 10% bertahap. Jangan tiba-tiba ada loh di Purwokerto itu Unsud, itu mahasiswanya ini Mahasiswa baru ya? ini yang protes mahasiswa lama. Dia memprotes karena kenaikan sampai 500%. Iya. Di Purwokerto Unsud. Kemarin mereka sampaikan itu di DPR. Betul. Karena ada frustasi menyampaikan di kampus, nggak digagas. Di kampus dicuekin. Dicuekin. Karena si rektornya kan ngomong, itu di ngomong, karena diunsut. Kalau kamu mau bisa turun, ya kamu sekolah diusul. Jadi dia usul mulu. Kalau pernah kuliah, orang usul mulu. Ya kalau diunsut ya begitu katanya. Harus ikuti. Harus ikuti. Kalau usul, baru majuin. Ini kayaknya dulu diusuludin ya. Usuludin. Kang Denny kan sebagai orang tua dari mahasiswa-mahasiswi. Tiga-tiga lah ini, yang si bungsu kan. Nah. Jadi gini, kalau diceritain tuh kekagetan aku tuh ya wajar ya. Karena apa? Ketika yang paling besar tuh dia sekolah di Unpad. Dia cuma negeri, Universitas Pajajaran tuh. Dia hanya 1 semester 2 juta. 1 semester. 1 semester. Iya, kelautan. Terus S2-nya dia di ITB itu hanya 1 semester 20 juta. Enggak terlalu membebani lah karena 4 semester kan. 3 semester kalau 4 semester seperti itu. Begitu masuk ke anak yang kedua masuk di farmasi. Farmasi Di mana ini? Di UI, Universitas Indonesia. Negeri lagi. Negeri lagi. Iya. Dapatnya 15 juta. Itu Per tahun semester. Tahun yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Iya. Masih berjalan sekarang tuh. Iya. berjalan. Yang ini udah 15 juta kan karena di awal itu udah. Iya. Nah, yang sekarang adiknya ini 25 juta di UGM. UGM jurusan Negeri Hubungan lagi. internasional. Negeri negeri lagi. lagi. Iya. Tapi IUP sih, maksudnya internasional. Internasional. Iya. Oh, mungkin karena itu kali ya, lebih mahal biasanya. Tapi kan harusnya sih nggak harus semahal itu, harusnya. Balik
tadi loh kok kita tuh menyekolahkan anak adik kita kuliah ke negeri itu tujuan awalnya memang bukan cuma biar keren ya, tapi murah. Selalu Iya, betul. ngomongin begitu. Dulu sekolah SMA juga gitu kan. Negeri aja karena apa? Murah. Berarti Betul. dulu kita kan Sipan Maru ya. Iya. Iya. Sekarang Sipan Maru itu mereka berebut masuk negeri, berebut yang paling mahal. Iya. Kalau dulu kan kita berebut yang paling murah. Paling kan? murah. Iya, Sekarang berebut yang paling mahal. Oh iya. Kemungkinan begitu. Makin mahal makin keren gitu. Tapi kalau mau sekolah di universitas kampung kalau mau. Apa itu? Loh, kalau universitas negeri itu biasanya murah-murah. Ayam, Bukan, ini ayam ayam. negeri. Ayam negeri itu lebih murah daripada ayam kampung. Berarti universitas kampung lebih mahal harusnya. Tapi Telurnya Kan lebih mahal juga. Tapi ayam yang kuning, hijau, merah itu, Ya itu. Warnanya beda. itu buat mainan itu buat apa? Kenapa jadi ngomongin ayam? Ini teh saya khawatir Oh, kan, iya, iya. karena anak saya sekolah di negeri juga. Saya juga dak-dikduk nih nunggu, jangan-jangan juga kena seperti itu. Ini sebenarnya ada, lu tahu nggak kok kenapa sih naik ini mendadak naik begini? ini yang gue bingung ya. Kita itu di konstitusi kita 20% APBN Pendidikan itu ha, buat untuk pendidikan Banyak loh. dan kebudayaan sih Banyak. sebenarnya. Itu 20% itu seperlima. seperlima APBN kita kita. sampai 2000 triliun nggak? 3 ribuan lo, hampir 3.000 sekarang. 3000 itu seperlimanya berapa? Kok? Seperlimanya ya 600 triliun. Iya, gila kan? Tapi 600 triliun. sekarang biaya pendidikan naik. Itu kan barangkali anak-anak mahasiswa protes itu gara-gara itu kali ya. Harusnya kan logikanya ya, Oh. kalau udah 20%, mestinya biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri Iya, tinggal seperlimanya. terjangkau oleh sebagian besar masyarakat lah. Iya, Iya. karena yang 20% itu kalau misalnya tidak dipakai untuk si pendidikan ininya kemajuan itu dipakai untuk infrastruktur di sekolahnya masing-masing kan. Heeh. Biar pembangunan ini berarti kan meringankan juga Iya, sebenarnya. nggak ada lagi sumbangan. Iya, infrastruktur. sumbangan-sumbangan pembangunan Iya. misalnya udah nggak ada lagi sebenarnya. Dulu Tetapi IP ya, ingat nggak? IP. IP apa? Iuran pembangunan pembangunan, itu. iya, heeh. Itu kan kayak uang bangunan. Iya. uang Sekarang juga kursi. masih ada sih. Iya kan ada itu uang kan pagar. Iya. Iya, itu uang pagar ya. Ya Kita itu main salah uang pagar. satunya. Kalau kita lulus pagarnya kita bawa nggak? Enggak lah. Tetap di situ. Iya. Nanti yang baru datang pagar lagi. Nah, Apa itu yang pagarnya? pagarnya udah ada tapi duit pagarnya masih tetap berjalan. Pagarnya nggak berdiri padahal sebenarnya. Itu maksudnya, Iya. kan harus transparan juga. Ini kita nggak pernah tahu nasib uang yang masuk ke sekolah-sekolahan atau ke kampus-kampus, tiba-tiba naik begini. Tiba-tiba loh ini. Bener-bener tiba-tiba. Maksudnya, kemudian kan netizen tuh bilang, jangan-jangan pemerintah lagi bangkrut, nggak ada duit. Tiba-tiba dinaikin. Bener nggak tuh? Ada asumsi begitu? Mungkin ya kita ini lagi kedodoran. Mungkin aja karena kan sekarang apa kondisi di dunia juga sudah mulai berubah. Yang tidak bisa kita ngomong bahwa dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini kita bisa aman seperti Iya, itu. iya. Karena gejolak di dunia itu luar biasa. banget Iya. Iya. Kondisi geopolitik ini kan Iya. dan Israel, kondisi Palestina, keuangan dan lain-lain. pemerintah. Ah, itu dia tuh. Iya itu. kan sekarang. Kondisi Keuangan pemerintah kita harus bayar utang aja. Itu sekitar 400 triliun. Ah, masa Cicilan kok? utang dengan bunga. Iya, itu lu dengan- mau bilang pemerintah nggak punya duit. Kemarin tuh sebelum Pilpres bagi-bagi, wah, bansos. Ya itu gara-gara itu mungkin. Jadi apa? Mungkin loh itu. Iya, kaya, bagi-bagi kayak gitu. Enggak, lo bayangin dari 3.000 triliun Heeh. APBN kita, bayar utang dengan bunganya aja 400 triliun. Itu Tersisa udah 2,6. sisa 2,6, belum 2.600. lagi belanja rutin, hampir separuhnya. Oh. Belanja rutin itu kayak gaji pegawai Iya, itu. dan Nggak, lain-lain. Itu yang paling nyedot paling belanja banyak tuh. rutin. Iya. Maaf, itu pemerintah mau bini gua. belanja Memang ada, iya memang belanja. Oh, memang ada. Ada. Gaji dan Gaji sosial. itu. Subsidi. Waduh, Subsidi ada BBM, ada subsidi listrik. dan Tapi udah lain-lain. sekarang udah mulai dikurangin kan. Udah mulai BBM udah mulai Pertalite di beberapa tempat sudah mulai mau dicabut. Nah itu dia dulu kita mau naik harga BBM. Itu kan heboh kan? Iya. Sekarang nggak perlu heboh. Iya. Hilangin aja barang itu. oh gitu. Udah nggak ada. Iya. Ganti Mau nggak mau namanya. orang. Pertalite diganti jadi Pertamax apa? Green. Hah? Ya iya tapi harganya Harganya kan nggak. tinggi. Nah, harganya nggak ini seberapa harus tinggi. dijelaskan juga nih sama siapa bekas anak buahnya Pak Ahok ya, Pertamina. Karena ada isu bahwa Pertamina Green itu, ini isu loh ya, Iya. itu sebenarnya ada Pertalite cuma diganti warna. Jadi biru. Dari Green. nggak tahu. Jadi Harusnya Jadi Pertamina hijau. biru telur asin kayaknya. Enggak boleh. Orang green kan warnanya hijau. Tiba-tiba dia lagi nanya. kan aneh. Ini Pertamina gimana sih? Pertamina Green warnanya ungu. Ah, Jangan, jangan ya, bukan. Jangan Maksudnya gini, kalau naikin Pertalite dari berapa Pertalite terakhir harganya? 10.000. Dari 10.000 jadi 13.000 itu suatu hal yang mungkin nantang demo, lebih baik ini dihilangin. Iya kan jadi Barang yang sama diganti namanya, Iya. harganya naik. iya, namanya beda.
Oh, ganti nama. Jadi ini pinter loh pemerintah. Oh iyalah, Tapi- pemerintah kita ini pinter banget. Harus ada sosialisasinya bahwa pertamina green ini bisa memberikan lah, gitu. ya maksudnya tuh udara jadi lebih bagus kita sama dengan Dan nggak cuman- green tuh bener-bener green Iya. gitu. Dan nggak cuma bisa buat kendaraan, bisa juga buat korek. Dulu kalau di kampung, itu beli bensin tuh buat korek. Iya benar, begituin lah. Iya kan? Tuh, kayak gitu, saking greennya. Apakah cara-cara pemerintah kayak naikin BBM, naikin apa harga beras juga katanya naik, Aha. sembako naik. Nah, beras itu harus diganti apa ya? Kan kalau Pertalite bisa diganti Pertamina Green. Iya. Kalau beras naik gantinya? Lontong. Sebenarnya kalau beras dia naik itu sebenarnya masuknya biasanya ke para ulama-ulama Loh, kok untuk mengajarkan mereka mulailah dengan puasa Daud. Oh, Dengan puasa Daud seperti itu minimal sehari. pengurangan untuk orang bebannya. Kakak gua puasa model seperti itu bagus banget seharusnya, Iya. tapi makin boros dan minimal nggak berubah aja pengeluarannya. Kenapa? Hari ini puasa, besok makan. Iya. Nah, besok tuh makan, semuanya nambah. Sarapan jadi 2 piring, makan siang 2 piring, kan sama aja. Iya sih kalau gitu Nggak iya. diniatin, jangan-jangan Iya. Yang jadi masalah adalah kalau pas Ramadan dia masih puasa Daud. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu lebih bahaya lagi. Puasanya cuma 15 Gua nggak hari. cerita. Itu lebih bahaya lagi. Tapi balik lagi ke pendidikan sebenarnya. Saya yang menjadi ketakutan adalah pendidikan itu adalah dasar yang utama bagaimana si pemilih kemarin itu hanya yang pendidikannya tinggi di atas SMA itu sendiri itu cuma 6 sampai 7%. Iya, 6-7% itu. Bayangkan nggak kalau misalnya pemilih kita kan kita harus mengangkat si pemilih itu adalah mereka-mereka yang memang punya tahu tidak lagi memilih seseorang karena figurnya, tetapi memang karena gagasannya. Karena programnya. Karena programnya itu yang paling nilai. penting. Jadi meningkatkan kualitas si masyarakat itu sendiri. Kemarin Kang, itu saya lihat kampanye bagus banget itu. Ada capres yang kampanyenya akan membuat pendidikan jadi gratis, akan membuat satu rumah ada Satu satu sarjana. mahasiswa yang Satu keluarga, satu sarjana. yang akan dibiayai oleh negara. Internet gratis. Internet Iya. gratis itu kok Ya karena mereka kan ada. itu kan pilihan mereka sebenarnya iya. susah. Iya. Tapi Bila barangkali mereka- kan ada kompensasi kan. Ini pendidikan gratis, internet gratis, ini makan gratis misalnya. Nah. Oh iya. Orang mungkin lebih butuh makan. Oh, Lo kalau belum makan sekolah. Nggak bisa. Gua Nggak nggak bisa. gua nggak bisa mikir belum makan. Makan dulu, nggak penting sekolah. Oh itu konsepnya. Masuk Justru akal jadi sih. masalahnya gini, ketika kita balik sekarang, Iya. justru dengan pendidikan seperti itu mereka akan meningkatkan yang namanya daya kreativitas dia untuk mencari makan dari segala penjuru apa yang dia buat. Istilahnya tuh ilmu itu kalau misalnya ketika dia miskin dia kan jadi senjata. Tapi ketika dia kaya, si ilmu itu menjadi perhiasan dia. Itu kan diharuskan itu. Jadi yang satu itu meminta orang untuk diberi pendidikan, Iya. kemudian dia bisa cari makan sendiri. Nah, supaya Terhormat seperti itu nih. nantinya. Terhormat. Yang di sini dikasih Cuman makan. iya dikasih makan doang Gua- tanpa berpikir kan jadi nggak berpikir dia. Loh, tapi kalau ada mungkin waktu itu capres yang programnya adalah ngasih makan gratis, mungkin dia ibaratnya itu hilirisasi dari keperluan-keperluan semua. Lu semua pendidikan gratis ujungnya apa sih? Cari makan kan? Kan gitu. Iya, benar. Terus satu Oh, iya, lagi, benar, ya. satu lagi apa si Pak Anies itu ujungnya juga makan kan? Iya, betul. Gua main di ujung, makannya aja gua kasih. Kan gitu. Iya, iya. Hilirisasi. Hilirisasi. Iya betul. Hilirisasi Akhirnya kan ke arah sana. Hilirisasi kehidupan adalah makan. Iya. Iya kan? Cuman nggak dikasih tahu caranya nyari kan? Itu bukan dikasih makan. Ya itu sama dengan ngasih ikan tidak ngasih kailnya. Iya. Jadi orang jadi diiniin. Problemnya ngasih kayunya kali empangnya nggak ada. Nah, kita cari yang ngasih empang sekarang.